Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur buat setiap support, buat setiap dukungan doa, buat setiap pemberian semangat dari saudara untuk kita tetap melayani. Nah, hari Minggu ini saya oleh anugerah Tuhan pada tanggal 15 November 2020 ini saya boleh melayani Gereja Bethel Indonesia House of Faith bertempat di El Monte, California, Amerika. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, gembala di sini yaitu Pendeta Esrom Lempau dengan Ibu sudah saya kenal kira-kira 30 tahun yang lalu waktu beliau masih di Indonesia. Lalu oleh anugerah Tuhan beliau dipanggil untuk melayani ke Amerika, lalu mengembalakan jemaat yang luar biasa, mulai dari jemaat interdenominasi terus sampai akhirnya Tuhan menggerakkan beliau ini untuk memulai Gereja Bethel Indonesia yang ada di Los Angeles atau daerah El Monte di California. Dan oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa, akhirnya beliau bisa memiliki gereja sendiri. Jadi jemaat ini sudah memiliki gereja sendiri, tetapi berhubung suasana COVID, akhirnya tidak boleh ibadah diadakan di dalam gereja. Jadi semua harus diadakan di luar gereja. Tetapi saya memuji Tuhan melihat jemaat Tuhan luar biasa, tetap semangat di dalam, di luar, tetap semangat memuji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sukacita mereka merayakan ulang tahun gereja, jadi sudah 25 tahun, dan sekaligus menyambut Thanksgiving, karena Thanksgivingnya kemudian minggu depannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah suasana COVID ini saya melihat begitu luar biasanya mereka menjalankan protokol kesehatan, meskipun pakai masker tetap memuji Tuhan bersorak-sorai. Dan saya melihat bagaimana antusias jemaat meninggikan, memuliakan Kristus, menyembah Dia dan percaya bahwa Dia Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk berbicara tentang takut akan Tuhan, setia dan tulus hati. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tetap percaya menjadi Kristen bukan segala-galanya. Ada banyak orang jadi Kristen tapi tetap berzina, tetap berselingkuh, tetap gak hidup takut akan Tuhan, ya kan? Kalau istilah sekarang bilang cie Kristen, ya cie. Kenapa sih hari-hari ini istilah cie jadi rame? Cie Kristen, cie. Saudara yang kasih dalam Tuhan, udahlah kita gak usah ikut-ikutan yang begitu. Tetapi yang saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian, bahwa menjadi Kristen bukan segala-galanya, tetapi yang Tuhan ingatkan melalui pengalaman dari seorang raja Israel ini, mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus hidup takut akan Tuhan, bagaimana kita harus hidup setia dan tulus hati. Karena kalau ketiga hal itu kita jaga, maka saya percaya ada rahmat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian saya juga ingatkan ini bukan hanya pesan untuk masa itu, tetapi juga di masa COVID-19 ini, bahkan di tengah dunia yang penuh dengan persaingan, penuh dengan hal-hal yang curang, penuh dengan segala fitnah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang penting kita takut akan Tuhan, yang penting kita setia, yang penting kita tulus hati, maka kita akan melihat pertolongannya, kita akan melihat rahmatnya, kita akan melihat kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap semangat, dan saya dengan sukacita memberi laporan pelayanan ini bagi setiap jemaat sekalian, sehingga setiap jemaat Tuhan bukan pikir ini pendeta gua kemana.
tetapi boleh tetap melayani oleh anugerahnya, oleh kasihnya. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, maka bagaimana Tuhan arahkan panggilan ini. Kadangkala saya harus ada di pedalaman, kadangkala saya harus ada di kota-kota kecil, kadangkala saya harus ada di pedalaman Papua misalnya, kadangkala saya harus ada di kota-kota di wilayah Kalimantan, NTT. Tapi ada masanya Tuhan juga utus ke luar negeri, dimanapun firman dapat diberitakan. Kita harus tetap memberitakan firman. Kata Alkitab, baik atau tidak baik waktunya, yang penting tetap tinggikan Yesus, yang penting tetap mentuntaskan amanat agung. Dan 3 hal ini jangan kita lupa: takut akan Tuhan, setia, dan tulus hati. Jemaat sekalian, biarlah waktu setiap jemaat menyaksikan program Kamu Hebat ini dalam bentuk ministry update atau laporan pelayanan ini, kiranya setiap kita dikuatkan, setiap kita diingatkan kembali, ayo memuji Tuhan. Kota, lembah, desa, dalam negeri, luar negeri, semua memuji Tuhan. Inilah waktunya meninggikan nama di atas nama Yesus Kristus Tuhan, yang harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya cuplikan-cuplikan pelayanan singkat ini memberkati setiap saudara sekalian. Haleluya. Tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Dan wah, luar biasa, ini gereja sudah 25 tahun. Nggak kaleng-kaleng saudara, ya kan. 25 tahun undang pendeta langsung dari Jakarta, ya kan. Jangan sudah pikir ini pandemi menghambat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tetap berjalan terus. Amin. Ya kan, jangan sudah lemah-lemah dulu. Sekarang udah susah karena pandemi. Selalu saya bilang, pandemi mungkin untuk sementara bisa menutup pintu-pintu gedung gereja kita, tapi dia tidak bisa menutup pintu gerbang sorga. Pintu gerbang sorga terbuka dan rahmatnya tercurah buat kita. Itu katakan amin. Saya bahagia untuk dapat sharing buat saudara. Biarlah kita tetap takut akan Tuhan, kita tetap setia, kita tetap tulus hati. Amin. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai tuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaya bin Ismail pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas. Sama-sama bilang sama saya harus tegas. Harus tegas. Kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Saudara bisa lihat gak di sini? Ada orang-orang yang mengatur hal-hal ketuhanan. Ada hal-hal yang mengatur orang yang mengurus kerajaan. Tetapi ada orang Lewi yang sifatnya melayani semuanya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, banyak persoalan hari-hari ini. Ketika politician dan orang-orang rohani mulai gak bisa ada pemisahannya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang hamba Tuhan tanpa disadari menjadi kendaraan politik dari orang-orang tertentu.
Sehingga yang terjadi kekacauan di dalam gereja boleh terjadi. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, hamba Tuhan tidak boleh menjadi kendaraan politik. Hamba Tuhan tetap di atas menjadi terang buat bangsa-bangsa. Amin. Karena orang politician will do anything for cheer. Orang politik akan ada buat apa saja untuk kedudukan. Tetapi hamba Tuhan akan buat apa saja yang menyenangkan hati Tuhan. Yang sudah katakan amin. Amin. Politician kalau perlu menjilat, dia menjilat. Kalau perlu jilat kaki orang, dia jilat. Yesus cuma cuci, dia jilat, saudara. Melayani Tuhan itu yang terbaik. Dan kita harus tahu ada batasnya antara negara dengan hal-hal rohani. Dan pelayan Tuhan harus tetap melayani. Sama-sama bilang sama saya, melayani. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya. Klik. Lakukan segalanya seperti itu Tuhan. Betul gak? Amin. Jadi kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya difitnah, what should I do? Lakukan seperti itu Tuhan. Suami saya nyakitin saya, so apa yang harus saya buat? Bagaimana saya bersikap terhadap suami saya? Saya punya bos, saya punya supervisor di kantor. Dalam kehidupan sehari-hari saya menghadapi ini. Apa yang harus saya buat? Alkitab berkata, lakukan segala sesuatunya seperti kamu mengerjakannya untuk Tuhan. Tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya pelayan Tuhan. Saya pelayan Kristus. Amin. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan, maka yang kita berurusan sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu yang terbaik dia sediakan buat kita. Amin. Selanjutnya, lakukan segala seperti itu Tuhan. Akibatnya apapun yang kita lakukan, mentalnya adalah apa? Takut akan Tuhan, tulus hati dan setia. Sama-sama bilang sama saya, takut akan Tuhan, setia dan tulus hati. Dan itu tidak bisa terjadi dengan sendiri. Tapi kalau saya lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, automatically mental saya menjadi mental yang apa? Takut akan Tuhan. Saya nggak akan takut sama manusia. Saya nggak akan takut dengan tertawaan orang, hinaan orang, sindiran orang, ancaman orang. Tapi apapun yang terjadi, saya tetap setia karena saya punya hati yang tulus. Sama-sama bilang sama saya, takut akan Tuhan akan membuat saya setia karena saya dikuasai hati yang tulus. Amin. Pak, pastikan hidupmu jadi berkat buat istri dan anak-anak. Amin. Mertua-mertua, pastikan hidupmu jadi berkat buat anak menantumu. Ibu-ibu, pastikan hidupmu jadi berkat buat suamimu dan anak-anakmu. Karena hidup ini bukan hanya bagaimana saya bahagia, tapi bagaimana hidup saya membahagiakan banyak orang. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Karena untuk kita dapat jadi saksi Tuhan, untuk kita dapat memuliakan Tuhan, bukan waktu kita nggak ada masalah. Kalau kita nggak ada masalah, bagaimana kita bisa jadi saksi Tuhan? Tapi justru ketika musuh menyerang dan kita melihat kemenangan, disitulah kita menjadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang, saya saksi Tuhan. Ibu, bapak, adik-adik muda, dan rekan-rekan pelayan Tuhan, ingatlah life is tough. Ingatlah hidup itu keras. Itu sebabnya kita bilang orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi selama kita takut akan Tuhan, selama kita tetap setia, selama kita tetap tulus ikhlas, Alkitab saya jamin, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang kasih Dia. Happy 25th anniversary gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua makin berdiri. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Siang ini bukan sekedar ibadah syukur biasa yang kita isi. Siang ini adalah siang anugerah Tuhan buat hidup kita. Tuhan sedang mau berbicara khusus buat setiap kita. Hari ini kita diingatkan kembali, life is tough. Hidup itu memang keras, tantangan memang banyak. Tapi depend on us, tergantung kita. Apakah kita mau hidup takut akan Tuhan, tetap setia dan tulus hati?
Memang awalnya gak gampang, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita adalah warga surga. Sehingga cara kita menyelesaikan masalah, cara kita menghadapi kenyataan harus berbeda. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin selama ini kau hanya mendahulukan harga diri. Mungkin kau selama ini hanya sibuk dengan apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, apa yang orang ngomongin, saudara. Tapi hari ini sudah bilang, cukup Tuhan, capek saya hidup itu. Saya sekarang pokoknya mau lakukan apapun seperti itu Tuhan. Masa bodoh dengan apapun, pokoknya saya lakukan menurut jalan Tuhan. Saya tahu Tuhan yang beres. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jadikan hari ini hari kekuatan. Jadikan hari ini hari damai sejahtera. Sudahkah kau bersyukur atas segalanya? Sudahkah kau rindu untuk selalu jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu? Atau kau hanya memaksakan orang lain harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, tapi sekarang kau rubah sikapmu dan berkata, Tuhan, aku harus melakukan kehendak Tuhan. Orang yang berjalan di jalan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan dan dipermalukan. Kadang-kala keadaan yang memang bertambah sulit, bertambah buruk, but God is a faithful God. Dia tetap ada yang setia. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering ini doakan, taruh tangan kanan di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Hari ini adalah hari berkatmu, hari ini adalah hari kemenanganmu, hari ini adalah hari komitmenmu kembali Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat hidup kami.